Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota yaitu Dio Saputra, Ilham Ramadan, Khalid Hasibuan, Muhammad Ismail, dan Miftahul Jannah. Pada kelompok kami akan menjelaskan tentang planning, goal stack planning, dan constraint posting. Untuk pertama, kita akan menjelaskan tentang planning yang akan dijelaskan oleh Saudara Ilham. Yuk, pada Ilham dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang planning. Planning adalah suatu metode penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah ke dalam sub-sub masalah yang lebih kecil. Menyelesaikan sub-sub masalah satu demi satu, kemudian menggabungkan solusi-solusi dari sub-sub masalah tersebut menjadi sebuah solusi lengkap dengan tetap mengingat dan menangani interaksi yang ada antar sub-masalah. Dua metode perencanaan yang cukup populer dan sudah pernah diuji pada dunia balok adalah Goal Stack Planning atau GSP dan Constraint Posting atau CP. GSP dan CP memiliki kelemahan dan keunggulan masing-masing. Dari segi kemudahan implementasi dan biaya komputasi, GSP lebih unggul dibandingkan CP. Sedangkan dari segi efisiensi, rencana penyelesaian yang dihasilkan, CP pada umumnya lebih unggul dibandingkan GSP. Lanjut, moderator. Penggunaan metode-metode yang berfokus pada cara mendekomposisi masalah ke dalam sub-sub masalah yang sesuai dan cara untuk mengingat dan menangani interaksi antar sub-masalah. Ketika terjadi proses penyelesaian masalah tersebut diistilahkan dengan perencanaan. Pemecahan masalah dengan menggunakan perencanaan pada umumnya yang pertama itu yaitu modus goal direct yaitu pencarian solusi dilakukan dari kondisi goal state sampai ke kondisi initial state yang dapat dicapai. Yang kedua yaitu runut, balik, terpandu, kebergantungan, atau dependensi direct backtracking, yaitu ketika menemukan jalan buntu. Lanjut, moderator. Selanjutnya yaitu untuk berpindah dari satu state ke state lainnya, perencana dikenakan untuk mengaplikasikan sejumlah operator. Sebuah sistem perencanaan pada umumnya perlu untuk mampu. Yang pertama itu memilih operator, yang kedua mengaplikasikan operator, yang ketiga itu mendeteksi ketika solusi telah tercapai, yang keempat yaitu mendeteksi jalan-jalan buntu, yang kelima yaitu mendeteksi ketika solusi yang hampir benar telah dicapai dan melakukan teknik khusus untuk membuat solusi tersebut menjadi benar. Di sini ada beberapa operator yang digunakan untuk memecahkan masalah perencanaan dengan GSP. Yaitu yang pertama yaitu stack, yang kedua unstack, ketiga pickup, yang keempat yaitu put down. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ilham. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Dio. Kepada Dio dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materinya. Untuk menghindari pencatatan kondisi keseluruhan di setiap titik persimpangan atau node dalam pencarian solusi, pengaplikasian operator memerlukan 3 daftar predikat untuk mendeskripsikan perubahan kondisi, yaitu yang pertama ada precondition, merupakan predikat-predikat yang harus bernilai benar sebelum pengaplikasian operator. Lalu yang kedua ada add, yaitu predikat-predikat yang bernilai benar setelah pengaplikasian suatu operator. Lalu yang ketiga ada delete, yaitu predikat-predikat yang bernilai salah setelah pengaplikasian suatu operator. Next, moderator. Lalu ada Goal State Planning atau GSP. Dalam menyelesaikan sebuah masalah, GSP menggunakan sebuah stack untuk menampung kondisi-kondisi atau kondisi goal dan kondisi-kondisi yang mungkin terjadi ketika pencarian solusi.
dan operator-operator yang telah diajukan untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut. Juga tergantung pada sebuah basis data yang menggambarkan current state dan satu set operator yang dideskripsikan sebagai daftar predikat precondition, add, dan delete. Notasi 5, 3 atau daftar PET. Next, moderator. Berikut merupakan adalah contoh masalah yang dapat diselesaikan dengan GSP. Untuk contoh ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Mail. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Dio. Untuk selanjutnya, untuk langkah-langkah mengenai tentang penyelesaian masalah dengan menggunakan GSP itu akan saya sendiri menjelaskannya. Sebelumnya, pada slide ini terdapat dua pengkondisionalan dari suatu balok. Yang pertama adalah inisial, dan kemudian ada goals yang merupakan tujuan ataupun akhir dari suatu proses yang akan dilakukan nantinya. Nah, pada inisial ini terdapat on BA, on table A, on table C, on table D, dan arm empty. On table A ini artinya adalah balok B itu berada pada balok A. Kemudian on table A itu yang artinya adalah A merupakan A berada pada dasar dari suatu meja. Yang artinya A ini berada pada bagian bawah. On table C itu sama halnya dengan on table A, yaitu berada pada bagian dasar dari pada meja. Kemudian on table D sama halnya juga dengan sebelumnya. Nah, pada arm empty ini merupakan kondisi dari tangan robot yang merupakan di sini disimbolkan dengan simbol warna biru ini. Ini merupakan tangan robot. Nah, pada goals itu merupakan tujuan akhir dari proses yang akan dilakukan oleh GSP, yang dimana pada tujuan akhirnya akan membentuk pengkondisionalan seperti ini. On CA, on table A, on table BD, dan on table D. On CA yang artinya balok C itu berada pada atas balok A. On table A itu A berada pada bagian dasar dari suatu meja. On table BD, on BD yaitu balok B itu berada pada atas balok D. Kemudian on table D yang dimana balok D itu berada pada bagian dasar dari meja. Nah, untuk langkah-langkahnya ataupun algoritma dari penyelesaian masalahnya ini sebagai berikut. Nah, di sini terdapat stack, dan di sini pada bagian bawah stack ini terdapat operator yang nantinya akan digunakan. P, A, dan D ini merupakan simbol ataupun istilah dari P merupakan prekondisional atau prekondisi, A merupakan add, D merupakan delete yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian di sini terdapat current state yang merupakan sesuatu yang sebagai acuan dari stack nantinya. Dan di sini terdapat kolom Q yang merupakan nanti di sini akan dimasukkan beberapa operator yang sesuai yang bisa digunakan. Nah, pada stack itu pada bagian dasarnya terdapat on CA, on BD, on table A, on table D, yang dimana ini merupakan goals dari suatu proses tadinya pada gambar sebelumnya. Nah, pada bagian ini nantinya akan diubah menjadi satu kesatuan dari pengkondisionalan. Yang pertama terdapat on BD dan on CA. Nah, pada on CA, pada bagian on CA ini kita kondisikan atau kita bandingkan dengan current state. Apakah on CA ini berada juga pada current state? Karena pada current state ini tidak terdapat on CA, maka kita akan menambahkan suatu operator. Nah, untuk operator yang digunakan adalah stack CA. Nah, pada stack CA ini kita akan menaruh pada stack CA ini kita akan mensertakan P ke dalam stack, yang dimana pada P ini terdapat clear A dan holding C yang nantinya akan kita
deklarasikan menjadi satu-satu dari pengkondisionalnya. Nah, pertama pada bagian atas stack ini akan kita kondisionalkan dengan current state. Apakah clear CA berada pada current state, yang dimana clear CA ini berarti pada bagian A tidak terdapat balok apapun. Nah, sama halnya dengan pada current state itu sama halnya dengan on table A. Pada on table A ini berarti A berada pada bagian bawah dari meja. Jadi di atasnya tidak terdapat balok apapun. Maka clear A ini akan kita pop up. Nah, kemudian pada bagian stack ini menjadi holding C. Pada current state itu tidak terdapat holding C. Yang adanya adalah arm empty, yaitu tangan robot tidak memegang apapun. Pada stack ini terdapat holding C yang artinya tangan robot memegang balok C. Karena tidak ada, maka akan dilakukan penambahan operator. Nah, untuk operator selanjutnya adalah unstack BA. Kemudian kita masukkan juga, kita sertakan P di dalam stack. Yang dimana pada unstack BA itu terdapat pengkondisionalan atau prekondisional on BA, clear B, dan arm empty. Nah, pada bagian atas stack ini menjadi on BA. On BA yang artinya balok B itu berada pada bagian atas dari balok A. Nah, pada current state itu terdapat juga pengkondisionalan dari on BA. Maka on BA akan kita pop up. Nah, pada stack pada bagian atasnya terdapat clear B yang artinya pada bagian B itu di atasnya tidak terdapat balok apapun. Karena pada bagian B itu tidak sesuai dengan pada B itu tidak terdapat balok apapun seperti on BA, karena B itu berada pada bagian atas A, jadi di atas B itu tidak terdapat apapun. Maka sesuai kita clear B-nya bakal kita pop up. Kemudian arm empty. Arm empty ini pada current state juga terdapat juga, maka arm empty kita pop up. Otomatis yang di sini juga bakal kita pop up. Oleh karena itu, unstack BA itu dapat kita masukkan ke dalam antrian atau queue. Nah, untuk kondisi paling atas pada stack itu berubah menjadi holding C. Yang dimana kita lihat pada current state itu apakah ada holding C, itu tangan robot itu memegang balok C. Pada current state itu terdapat arm empty, yang artinya tangan robot tidak memegang apapun. Jadi tidak sama dengan stack, kondisi pada stack. Maka kita tambahkan operator baru. Sebelumnya, karena kita telah memasukkan operator pada queue, maka current state-nya bakalan kita update menjadi kondisi yang baru. Nah, pada kondisi yang saat ini terdapat on table A, on table C, on table D, dan holding B. Pada kondisi stack masih terdapat holding C, yang dimana tidak sesuai dengan current state. Maka kita lakukan operator baru, kita masukkan, yaitu pick up C. Pada pick up C itu terdapat P-nya, prekondisinya merupakan on table C, clear C, dan arm empty. Nah, pada bagian stack itu terdapat on table C, yang artinya C itu berada pada bagian dasar dari suatu meja. Nah, kita lihat pada current state apakah sesuai dengan kondisi pada stack ini. Karena current state itu terdapat juga on table C, maka on table C pada stack itu kita pop up. Dan clear C, yang artinya di atasnya tidak terdapat balok apapun. Pada current state, karena C-nya berada pada dasar dari meja, itu di atasnya tidak terdapat apapun, maka C pada stack itu kita pop up. Kemudian, pada bagian stack itu kondisinya berubah menjadi arm empty, yang merupakan tangan robot tidak memegang apapun, tidak memegang balok apapun. Nah, pada current state itu kondisi tangan robot itu memegang balok B, yang dimana diinisialisasikan menjadi holding B. Karena tidak sama kondisinya, maka kita tambahkan operator baru, yaitu stack BA, stack BD. Yang dimana pada stack BD itu pada bagian prekondisinya terdapat clear D dan holding B.
Nah, jadi pada stack itu bagian atasnya selalu kita kondisikan pada current state. Karena pada bagian stack itu bagian atasnya merupakan paling atas merupakan clear D, yang artinya di atas D itu tidak terdapat balok apapun. Pada current state terdapat on table D, yang artinya D itu berada pada bagian dasar dari meja, yang di atasnya tidak terdapat balok apapun. Maka clear D akan kita pop up. Nah, kondisi pada stack itu pada bagian paling atasnya terdapat holding B, yang dimana tangan robot itu memegang balok B. Sama halnya pada current state, itu terdapat holding B. Maka holding B kita pop up. Otomatis clear D dan holding B itu kita pop up juga. Dan operator dari stack BD itu kita masukkan ke dalam antrian. Nah, karena kita sudah memasukkan operator baru ke dalam antrian, maka current state-nya kita update lagi. Nah, untuk kondisi dari current state-nya sekarang menjadi on table A, on table C, on table D, dan on BD, serta arm empty. Pada bagian stack itu pada bagian paling atas terdapat kondisi on table C, clear C, dan arm empty. Yang dimana on table C itu merupakan C berada pada bagian dasar dari suatu meja, yang dimana di atas C itu tidak terdapat apapun dan tangan robot tidak memegang apapun. Pada current state, on table C itu apakah ada? Nah, di sini terdapat on table C. Dan di atas C itu tidak terdapat apapun. Dan tangan robot pun tidak memegang apapun. Maka kondisi ini akan kita pop up dan operator dari pick up C itu sudah bisa kita masukkan ke dalam antrian. Nah, selanjutnya kita update lagi untuk current state-nya. Nah, kondisi pada current state selanjutnya adalah on table A, on table D, on BD, holding C. Pada stack, pada bagian paling atas terdapat kondisi clear A dan holding C. Yang dimana clear A, pada bagian A itu bagian atas A tidak terdapat apapun, tidak terdapat balok apapun. Apakah sesuai dengan current state? Pada current state itu terdapat on table A, yang dimana on table A itu berada pada bagian dasar dari suatu meja, dan di atasnya pun tidak terdapat balok apapun. Maka sesuai dengan current state. Nah, pada stack juga terdapat holding C. Pada current state juga terdapat holding C, berarti tangan robot memegang balok C. Maka akan kita pop up kondisi tersebut. Nah, maka operator dari stack CA itu dapat kita masukkan ke dalam antrian. Sekarang pada stack itu terdapat kondisi pada bagian atasnya terdapat kondisi dari on BD. Kita lihat, kita update dulu current state-nya. Nah, pada current state itu on BD terdapat juga pada current state, yang artinya balok B berada pada bagian atas balok D. Maka on BD pada stack itu kita pop up. Untuk selanjutnya kita bandingkan. Yang tersisa adalah on CA, on BD, dan on table A, dan on table D. Apakah sesuai dengan current state? Di sini terdapat on CA. Sedangkan current state juga terdapat on CA. Kemudian pada stack terdapat on BD, dan pada current state juga terdapat BD. On table A juga terdapat pada current state, dan on table D juga terdapat pada current state. Maka kondisinya sama. Maka selesailah penyelesaian dari GSP-nya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma dari global GSP. Yang pertama, menempatkan seluruh kondisi goal state pada slot terdasar dari stack. Kemudian, memasukkan setiap kondisi goal state yang belum tercapai ke dalam sebuah slot stack. Kemudian, menghilangkan kondisi yang sudah dicapai dalam stack, mengganti kondisi yang belum dicapai dengan operator, atau memindahkan operator yang sudah bisa diaplikasikan ke dalam rencana, atau yang tadi pada bagian sebelumnya yaitu adalah antrian atau queue. Kemudian kembali mengulangi langkah ketiga atau menguji kesamaan current state dengan goal state. Kemudian mengulangi langkah 2 jika berbeda dan berhenti jika sama. Nah, selanjutnya terdapat masalah pada GSP. Masalah pada GSP itu terdapat beberapa. Yang pertama, GSP bisa menemui jalan buntu yang tidak disadari karena seluruh langkah yang dibangkitkan akan tetap dipakai. Yang kedua, ada langkah yang membatalkan langkah lainnya. Kemudian contohnya adalah stack X, Y,
dibatalkan oleh unstack XY. Pick up X itu dibatalkan oleh put down X. Nah, mungkin itu yang dapat saya jelaskan pada slide ini ataupun presentasi ini. Kemudian akan terdapat constraint posting yang akan dijelaskan oleh Miftah Jannah. Pada Miftah itu dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang constraint posting atau CP. CP ini membangun rencana penyelesaian dengan secara bertahap, menganalisa operator-operator secara parsial, mengurutkan operator-operator, dan melekatkan variabel antar operator. Sehingga pada suatu saat, dalam proses penyelesaian masalah, bisa didapatkan sekumpulan operator meskipun cara yang jelas untuk mengurutkan operator-operator tersebut mungkin tidak dimiliki. Pada umumnya, CP menghasilkan rencana penyelesaian yang lebih efisien dibandingkan GSP, tetapi efisiensi itu harus dibayar dengan pengimplementasian metode yang lebih sulit dan biaya komputasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan GSP. Lanjut. Selanjutnya ada fungsi pemandu. Yang pertama yaitu ada step addition, yaitu membuat langkah baru. Selanjutnya ada promotion, menempatkan suatu langkah sebelum langkah lainnya pada rencana penyelesaian akhir. Yang ketiga ada decluttering, yaitu menempatkan sebuah langkah S2 mungkin baru di antara dua langkah yang sudah ada. S1 dan S3, mengembalikan prekondisi dari S3 yang dihilangkan atau di-clobber oleh S1. Yang keempat yaitu simple establishment, yaitu menetapkan sebuah nilai ke dalam sebuah variabel dalam rangka memastikan precondition untuk beberapa langkah. Yang terakhir yaitu ada separation, yaitu untuk mencegah penetapan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Lanjut, Mel. Di sini terdapat contoh masalah yang dapat kita selesaikan. Bisa dilihat sendiri ya. Lanjut, Mel. Di sini terdapat algoritma global dari constraint posting. Yang pertama, inisialisasi S sebagai suatu set proposisi pada goal state. Yang kedua, hilangkan beberapa proposisi yang belum tercapai P dari S. Yang ketiga, capai P dengan menggunakan salah satu fungsi pemandu yang ada. Yang keempat, review seluruh langkah dalam rencana untuk melihatkan precondition yang belum tercapai. Tambahkan precondition yang belum tercapai ke dalam S. Selanjutnya, jika S kosong, lengkapi rencana penyelesaian dengan mengkonversi urutan sebagai langkah menjadi urutan lengkap. Yang terakhir, jika tidak, kembali ke langkah yang kedua. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih kepada Miftah Jannah. Nah, sekianlah presentasi dari kami. Sebelum saya tutup, untuk algoritma CP itu sendiri, untuk gambarnya tidak saya masukkan ke dalam slide. Untuk gambarnya itu bisa dilihat pada slide berikut. Nah, pada bagian ini, pada bagian CP itu sendiri, sama halnya dengan GSP. Cuman cara operasionalnya saja yang berbeda. Tapi untuk operator yang digunakan itu sama. Mungkin dapat dilihat saja. Untuk penjelasan hampir sama dengan GSP sebelumnya. Bisa dilihat juga pada bagian operator-operatornya yang digunakan. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan saya kirim pada grup. Oke, mungkin sekian.
Nah, sekianlah dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Jika terdapat suatu kata-kata yang salah ataupun tidak sesuai pada tempatnya, kami mohon maaf. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Untuk menutup presentasi dari kami, sebelumnya jika terdapat sesuatu yang dibingungkan atau ingin dipertanyakan, silahkan komentar pada bagian kolom komentar. Sekian dari kelompok 3. Saya Muhammad Ismail mewakili teman-teman saya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.